Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Siska Sanier, kelas B1 Ekstensi di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari dosen Nurse Samuel S. Kumayas Eskrep Enkrep, yaitu makalah asuhan keperawatan komunitas dengan masalah kesehatan penyakit kronik. Asuhan keperawatan komunitas dengan masalah kesehatan penyakit kronik diabetes mellitus. Pengertian, diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang kebanyakan herediter dengan tanda hiperglikemi dan glukosuriah disertai dengan atau tidak adanya gejala klinik akut ataupun kronik sebagai akibat dari kurangnya insulin efektif maupun insulin absolut dalam tubuh. Gangguan primer terletak pada metabolisme karbohidrat yang biasanya disertai juga gangguan metabolisme protein dan lemak. Klasifikasi diabetes tipe 1, kerusakan sel B mengarah kepada defisiensi insulin absolut. Diabetes tipe 2, 80% defisiensi insulin relatif sampai defek sekresi atau tidak tergantung insulin NI-DDM. DM kehamilan atau gestasional DM. Etiologi, DM mempunyai etiologi yang heterogen di mana berbagai lesi dapat menyebabkan insufisiensi insulin, tetapi determinan genetik biasanya memegang peranan penting pada mayoritas DM. Faktor lain yang dianggap sebagai kemungkinan etiologi DM yaitu kelainan sel beta pankreas berkisar dari hilangnya sel beta sampai kegagalan sel beta melepas insulin. Faktor-faktor lingkungan yang mengubah fungsi sel beta antara lain agen yang dapat menimbulkan infeksi, diet di mana pemasukan karbohidrat dan gula yang diproses secara berlebihan, obesitas dan kehamilan, gangguan sistem imunitas, dan kelainan insulin. Patofisiologi, sebagian besar gambaran patologik dan DM dapat dihubungkan dengan salah satu efek utama akibat kurangnya insulin berikut. Berkurangnya pemakaian glukosa oleh sel-sel tubuh yang mengakibatkan naiknya konsentrasi glukosa darah setinggi 300 sampai 1200 mgdl. Peningkatan mobilisasi lemak dari daerah penyimpanan lemak yang menyebabkan terjadinya metabolisme lemak yang abnormal disertai dengan endapan kolesterol pada dinding pembuluh darah, berkurangnya protein dalam jaringan tubuh. Tanda dan gejala: poliuria banyak dan sering kencing, polipagia banyak makan, polidipsi banyak minum, dan ada keluhan-keluhan. Pertama, keluhan tubuh lesu tidak bertenaga, berat badan menurun, rasa kesemutan karena iritasi atau perangsangan pada serabut-serabut saraf, kelainan kulit, gatal-gatal, bisul-bisul, infeksi saluran kencing, kelainan ginjal kalogi atau keputihan, infeksi yang sukar sembuh. Tes glukosa darah. Dalam tes diagnosa ada tes glukosa darah, ada plasma proinsulin, gula darah urin, dan glukosa toleran tes. Pengobatan, diet rendah kalori, exercise untuk meningkatkan jumlah dan fungsi reseptor site. Insulin diberikan bila dengan oral tidak efektif, khusus untuk gangren, ringan atau lokasi bukan daerah ekstremitas dilakukan nekrotomi luas di oka. Berat dan lokasinya pada ekstremitas pertimbangan amputasi. Asuhan keperawatan komunitas pada diabetes mellitus. Pengkajian menggunakan pendekatan community as partner, meliputi data inti dan data subsistem. Selanjutnya ada analisa data. 1. Ketidakpatuhan terhadap diet. 2. Ketidakpatuhan masyarakat penderita DM melaksanakan check up. 3. Resiko peningkatan penderita gangren. Dalam prioritas masalah terdapat 3 diagnosa keperawatan, ketidakpatuhan terhadap diet, dan ketidakpatuhan masyarakat penderita DM melaksanakan check up, resiko peningkatan penderita gangren. Perencanaan. Pertama, ketidakpatuhan terhadap diet. Kita membina hubungan saling percaya dengan masyarakat, lakukan pendidikan kesehatan tentang diet untuk penderita.
Kedua, resiko peningkatan penderita gangren, yaitu berikanlah health education pada penderita DM tentang cara pencegahan terjadinya luka gangren dan penyebab terjadinya luka gangren. Ketiga, ketidakpatuhan masyarakat penderita DM melaksanakan check up kesehatan. Di situ kita berikan penyuluhan tentang faktor resiko, tentang ketidakpatuhan penderita DM tentang check up gula darah. Sekian dan terima kasih. Saya akan memperkenalkan kampus kami Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia yang berdiri sejak 20 Januari 2009, memiliki program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan, program studi ilmu keperawatan profesi nurse dengan gelar nurse. Untuk lulusan D3 yang baru selesai menempuh ilmu atau yang sudah bekerja, sangat bagus untuk dapat melanjutkan di Universitas Unri Manado dengan dosen-dosen yang baik dan kompeten dan berdedikasi. Jangan ragu untuk tetapkan pilihan Anda di Universitas Pembangunan Indonesia.